Efesus pasal 6, hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kali ini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus mengenai ketaatan dan kasih. Nah, dimulai dengan anak-anak. Ini nasihat Paulus terlebih dahulu di sini dituliskan untuk anak-anak. Kalau sebelumnya kemarin kita sudah baca di Efesus pasal 5 itu mengenai istri dan suami. Jadi istri dan suami, sesudah ada istri dan suami lahir anak-anak. Nah, sekarang perintahnya untuk anak. Kalau belum nggak sempat ikut kemarin, bisa ada rekaman kami di YouTube, bisa diikutin supaya lebih paham. Jadi bagaimana perintah Tuhan untuk istri, perintah Tuhan untuk suami, bagaimana dasar hidup untuk suami dan istri, semuanya sudah kami baca dan perenungkan di sana di Efesus pasal yang kelima. Nah, kita masuk sekarang untuk anak-anak. Nah, ini perintah nasihat yang Paulus ajarkan di sini pertama kali adalah hai anak-anak, artinya semua anak, bukan cuma satu. Hai anak-anak, yang namanya anak perintahnya sama. Taatilah orang tuamu, tapi nggak stop di sini. Bukan cuma taati orang tuamu, tetapi ada lanjutannya di dalam Tuhan. Artinya jangan cuma taati orang tua dengan taat-taat buta-buta. Orang tua bilang pergi mencuri, pergi bohong, pergi semua, itu kan gak di dalam Tuhan. Artinya kalau yang orang tua kita mau taati yang ada di dalam Tuhan. Kalau orang tua ngajarin jujur, takut akan Tuhan, hargai sesamamu, ampuni sesamamu, itu kan di dalam Tuhan. Taati orang tuamu. Tetapi kalau tidak di dalam Tuhan, seperti contoh tadi, disuruh gosipin orang lain, disuruh gak mengampuni, ngapain ngampunin, sakit begitu mau ngampunin, itu bukan di dalam Tuhan. Jadi gak usah taatin orang tua kalau gak di dalam Tuhan. Tetapi intinya taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Orang tua ada di sana, tetapi nomor satu adalah Tuhan. Kita turutin yang perintah Tuhan yang orang tua kita ajarkan kepada kita, orang tua kita transfer kepada kita. Cuma di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang kita lihat orang tua transferkan sakit hatinya ke anak. Bertengkar dengan tetangga dibagi ke anak, anak ikut-ikutanlah benci tetangga, padahal dia nggak ada masalah dengan tetangganya. Jadi kita belajar di sini tentang mentaati orang tua tetapi di dalam Tuhan, karena haruslah demikian sepatutnya lah, selayaknya lah kita mentaati orang tua kita di dalam Tuhan. Nah, kalau selama ini kita salah ngerti tentang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat semua, mau disuruh yang seperti tadi, disuruh pergi bohong, kan bisa juga orang tua minta anaknya bohong. Contoh, saya aja yang cerita saya. Dulu sebelum saya ikut kelas pemuridan, kadang kalau saya lagi telepon dan anak saya bukan begitu ceritanya ya. Misalnya saya bilang ke anak saya, kalau ada yang teman yang telepon, baru saya sementara masak, contohnya saya sementara masak, saya bilang jangan bilang mama lagi di rumah, contoh aja ini ya, jangan bilang mama lagi di rumah padahal saya lagi di dapur masak. Kan misalnya ada orang yang mau datang nagih hutang ya, contoh mau nagih hutang, mama ada di rumah tapi dibilang aja nggak ada karena orang mau nagih hutang. Itu kan diajar bohong itu anak-anak. Tetapi itulah yang banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Justru orang tua yang ngajarin yang salah kepada anak-anak. Dan itu tertransfer, anak lanjutin saat dia berumah tangga, lakukan juga buat anak-anaknya. Nah, hari ini saat kita dengar firman Tuhan, ya Yohanes 8 ayat 32 berkata, jika kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita bisa dimerdekakan, kita bisa diubahkan. Kalau sebelumnya kita udah bertindak seperti itu, baik kita sebagai anak atau sebagai orang tua, hari ini Tuhan mau ngajarin kita untuk bertindak sebagai orang tua yang anak-anak kita taat kepada kita, tetapi di dalam Tuhan, bukan kita ngajarin yang tidak berkenan. Dan sebagai anak, gimana kita taat kepada orang tua kita. Nah, ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Coba kita perhatikan di dalam susunan perintah dan nasihat Paulus ini, pertama kali kata taat ya, bukan hormat. Jadi yang paling penting nomor 1 dulu adalah taat. Nanti saat kita taat ada hormati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kalau yang tadi di atas, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang ketiga, haruslah, sepatutnya tetapi percabulan dan rupa-rupa kebenaran, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi yang sepatutnya bagi orang-orang kudus adalah percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara orang-orang yang kudus, apalagi kalau dilakukan. Jadi untuk disebut aja tentang percabulan, kecemaran, keserakahan itu sepertinya apa ya, kalau bahasa ini haram ya, seperti itu, haram bagi orang-orang kudus, apalagi kalau orang-orang kudus ngambil bagian dalam percabulan, apalagi kalau orang-orang kudus ngambil bagian dalam kecemaran ataupun keserakahan. Nah demikian juga perkataan yang kotor, perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi kalau merasa ya, merasa sebagai orang-orang kudus, merasa sebagai penurut Allah, poin-poin percabulan, poin kecemaran, poin keserakahan, poin perkataan yang kotor, poin perkataan yang kosong, poin perkataan yang sembrono, itu jangan diperkatakan, disebut saja pun jangan, karena itu adalah hal-hal yang tidak pantas. Jadi kalau mau menyebut diri kita sebagai penurut Allah, sebagai orang-orang yang kudus, poin-poin ini segera jauhkan dari diri kita. Kalau sebelumnya masih gampang keluar perkataan kotor atau perkataan yang kosong atau yang sembrono, tapi bagaimana kita membangkitkan kasih di dalam hati anak-anak terlalu sering kita dengar ya, anak-anak yang perkataan-perkataan yang sudah sepertinya kebiasaan, mati saya setengah mati, atau nah bagaimana supaya anak-anak buntung deh gue, kan ada kata itu buntung yang kita gitu-gitu kan nggak ada artinya, itu kosong, malah nantinya kita memperkatakan hal yang tidak baik tentang kita. Nah disebut saja pun jangan di antara kita. Nah ini yang paling diangkat Paulus di ayat yang keempat itu tentang perkataan kan, perkataan itu melalui mulut, karena Paulus sangat tahu bahwa yang dulunya marah, kuasa ada di dalam mulut kita. Jadi dia katakan ini jangan tentang perkataan yang menghidupi firman Tuhan. Perkataan lembut itu jangan, Hai tetapi yang dia sarankan sebaliknya ucapkanlah syukur. Singkat aja yang disarankan oleh Paulus, sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah daripada buntung deh gue, nggak mungkin hari ini saya bisa melewatin hari, saking sudah berat sekali nih ujian hidup saya pasti nggak tahu gimana bisa lanjut sampai sore nanti, dari pagi sampai sore, saking ini penagih hutang udah tiap hari telepon saya, hari ini akan gitu lagi, memperkatakan hal-hal yang sembrono saja. Nah di sini Paulus ngajak sebaliknya ucapkanlah syukur. Iya terima kasih Tuhan, saya bisa memulai hari, sekalipun saya tahu kemarin tuh tukang nagih utang udah datang terus, WhatsApp-nya udah ngancam-ngancam saya, tapi saya mau berkata bahwa tak berkesudahan kasih setiamu selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu dalam kehidupan saya, rahmatmu tak habis-habisnya, memulai hari akan berbeda. Mungkin saja yang nagih utang masih kirim WhatsApp, tetapi udah ada kekuatan baru, udah ada semangat baru, harapan baru, ya jawab aja, mohon maaf saya belum bisa bayar utang saya, gitu aja kan. Sekalipun diancam atau hal-hal yang lain, itu salah satu contoh. Atau pasangan ngancam-ngancam tak ceraiin kamu atau gimana, tetap berdiri teguh, aku percaya bahwa hidup dan matiku ada di dalam tangan Tuhan.
takut Aku dan percaya gentar, pasangan dan mau dengan ngancam tulus saya hati dicarain. sama Aku seperti tahu kepada memperkatakan Kristus. firman Nah, kalau selama bahwa ini apa ada yang yang sudah dipersatukan mentaati oleh bosnya, Tuhan tidak tapi mungkin karena ada diceraikan udang di oleh balik manusia. batu, Jadi bertobat ada hari ini supaya hal-hal demikian kalau yang Tuhan bisa saja menaikkan dihidupi jabatan, oleh kalau Tuhan orang-orang. memberi Ada gaji, hal-hal yang bekerjalah nggak pernah dengan kepikirkan, excellent yang ternyata terbaik, tiba-tiba nggak lambat pasangannya, lambat, apakah itu lakukan suaminya atau perintah istrinya bos, bilang, aku udah lakukan bosan bahkan hidup sama lebih kamu, daripada yang aku mau diperintahkan, memilih hidup pasti yang akan baru. dapat Nah, hal kenaikan seperti ini jabatan satu waktu, ada kenaikan firman gaji yang satu membuat waktu, bisa akan berdiri tetap teguh daripada dipercaya bekerja di langsung tempat di mana hancur kita hidupnya bekerja. karena ada Nah, ayat 6, ancaman-ancaman jangan seperti hanya itu. di hadapan mereka Jadi saja untuk sebaliknya menyenangkan hati ucapkanlah orang, syukur tetapi seperti sebagai apapun yang hamba-hamba Kristus yang terjadi. dengan Kita segenap percaya hati bahwa melakukan melihat kehendak sebelum Allah. melihat, Jadi kita di sini jangan mempercayai hanya di terlebih hadapan dahulu mereka apa saja. yang Tuhan Ada- jauh di depan udah ada siapkan orang-orang, untuk kita. saya nggak Pegang bilang janji semua ya. Tuhan. Ada Nah, makanya orang-orang kita kalau perlu di hadapan melatih bos, setiap ih, hari baik sekali, diri kita supaya pikiran kita jilat-jilat. dipenuhi Di dengan belakang pikiran bos Kristus. cerita, kebusukan Karena kalau bos pikiran cerita, kita nggak dan dipenuhi kritik. dengan Nah, pikiran ini Kristus, jangan kita hanya di akan hadapan dipengaruhi, Tuhan kita saja, akan kita dibunuh baik-baik oleh untuk fakta-fakta yang menyenangkan ada. hatinya, Karena fakta tetapi kadang itu sangat berat untuk dimanapun, dihadapi, saat tetapi di belakang saat atau di depan pikiran atau di kita samping kiri kanan adalah pikiran semua Kristus, kita lakukan kita yang akan sama. melihat apa yang Jangan kita baik ya pakai yang saya bisa puji dari topeng sini, manis-manis di apa depan, yang manis ya di yang saya belakang bisa topeng lihat, busuk-busuk apa yang disebut cerita kebajikan yang lah tidak ya. Kalau Yang lihat berikut ayat suami 7, yang nggak berubah-berubah dari dan yang dengan dulu, rela menjalankan nggak pernah berubah, pelayanannya seperti tetap berkata orang-orang terima yang kasih melayani Tuhan, Tuhan dan bukan udah manusia. 15 Jadi tahun sebagai aku bisa hamba kita tetap rela setia, aku bisa tetap menjalankan melihat dan pelayanan mencari itu, apa yang saya pekerjaan bisa kita itu puji adalah pelayanan dan kita. syukuri dan Cuman tetap kadang melihat banyak orang yang pikir seperti kalau kertas kerja putih itu ya, itu karena sekuler. pasti di Kalau di setiap gereja orang baru itu rohani. Padahal berat-beratnya, kehidupan sesusah-susahnya kita orang adalah pasti kehidupan ada yang baiknya beribadah juga. dimanapun Nah, kita mulailah berada. bersyukur Beribadah bukan dengan cuma di mencari gereja, satu bukan cuma aja yang saat baik ada dari kumpulan, suami kita kumpul atau istri ibu-ibu, kita kumpul bapak-bapak. atau Bukan bos cuma kita itu. yang sudah sangat Ibadah nyebelin kan, adalah udah cara menjengkelkan hidup, sekali. godliness. Mulai Bagaimana kita yang harus jalani mengubah hidup pikiran seperti yang kita Tuhan dengan perintahkan. cara Itulah ibadah. pikiran Kristus. Jadi saat Gimana kita di Kristus pekerjaan melihat pun orang itu tersebut, kita beribadah, gimana kita belas lagi kasihan pelayanan. Tuhan melihat Kalau orang kita tersebut yang bukan cuma di udah gereja baru lebih kita 10 tahun holy, kita Kristus rindu tunduk untuk begini, dia datang nangis-nangis ke gereja, doa. nggak Di mau juga pekerjaan kita dia tetap melakukan apa yang bohong, dia kita mau. Nah, curi-curi bagian waktu, kita kita nggak yang taat ada di bos. samping yang Nah, Tuhan ini delegasikan bukan untuk pelayanan menjadi yang Tuhan istrinya maksud. atau Di menjadi ayat 7 suaminya ini untuk dikatakan tetap setia dan yang mengasihi, dengan rela tetap setia menjalankan mendoakan pelayanannya sampai seperti waktunya orang-orang Tuhan yang melayani membentuk dia. Tuhan dan Karena bukan bagian manusia. kita bukan kita yang Kolose bisa 3 ayat menarik 23 dia, pun sudah tetapi mengatakan Tuhan begitu yang di bisa Kolose. menarik Nanti dia kita akan baca melalui juga bahwa ketaatan-ketaatan apapun kita juga yang kamu melakukan perbuat, firman segala setiap sesuatu hari, yang kamu perbuat, dan itu perbuatlah perlu dengan diuji segenap hatimu kesetiaannya, seperti untuk perlu Tuhan, diuji bukan untuk ketekunan manusia. kita. Nah, ini Apakah sudah kita nyerah pada dibagikan tahun juga ke-10? Paulus di ayat Udah ke-7 10 di tahun sini. nih aku Jadi, begini tapi nggak pelayanannya berubah-berubah. seperti Lebih bagus aku orang-orang minta yang cerai. melayani Ada Tuhan dan banyak bukan yang saya manusia. dengar seperti Nah, itu. kadang kita Saya udah melayanin terlalu suami kita lama udah jengkel, marah-marah, apalagi suami yang saya sudah nggak baik terlalu hati, lama contohnya. sabar. Suami yang Saya mungkin sudah pelit, terlalu suami yang lama mungkin hitungin mengalah. uang Saya belanja sudah sama terlalu istrinya, lama atau suami yang setia. kayak yang Kan hidup hanya apa namanya, sekali. yang suka Saya juga mau mabuk-mabukan, atau ada menikmati suami hidup. yang Saya juga selingkuh, mau bahagia. atau sebaliknya Coba deh, istri mungkin yang dengan cerewet, pilihan itu istri yang bahagia suka bener nggak marah-marah, nantinya? istri yang nggak Coba pernah masakin suami. aja. Jadi untuk ada banyak hal di sini yang kita bisa belajar bahwa untuk layanilah bisa dimanapun hidup kita ada, layanin anak, berbahagia, layanin suami, layanin firman istri, Tuhan sudah ada. layanin bos. Yesaya Semuanya 48 taruhlah di ayat pikiran yang kita, ke-17 pikiran sampai Kristus, ayat yang bahwa saya 18 melayani ya. Tuhan bukan Di sana manusia. Nah, makanya dengarlah kami akulah Tuhan Allahmu. bersama-sama sebelum Perhatikanlah pembacaan apa selalu yang aku ajarkan yang memberi firman faedah. terapi untuk Seandainya melatih dan sekiranya mengubah cara engkau berpikir memperhatikan dengan berkata bahwa saya perintah-perintahku, memiliki maka pikiran kebahagiaanmu Aku akan menawan seperti segala sungai yang tidak pikiranku, pernah kering. perasaanku, dan kehendakku, Mau dan nggak punya kutakutan kebahagiaan kepada yang Kristus. seperti sungai yang tidak Ayat yang pernah kering? ke-9, Ya perhatikanlah ayat perintah yang Tuhan. ke-8 sekarang ya. Hidupilah perintah Kamu Tuhan. tahu bahwa setiap Taatilah orang, apa yang Tuhan orang, perintahkan. baik Tetapi hamba maupun kalau orang kita cuma merdeka, bangga karena kalau udah ia telah taatin berbuat satu, sesuatu yang tetapi baik, yang ia lain-lain akan enggak. menerima balasannya Makanya dari nggak Tuhan. bahagia, hati Jadi nggak mau tenang, hati dikatakan nggak di sini tentram. setiap orang, Tetapi saat siapapun kita dari orang hari itu, ke hari baik dia hamba, baik belajar dia terus bos, mengusahakan baik dia supaya orang Tuhan merdeka, yang memerintah dalam hidup saat kita. kalau ia Artinya telah Tuhan berbuat yang sesuatu yang baik, kita ikutin ia akan perintahnya, menerima bukan balasannya dari kita Tuhan. sendiri yang
yang memerintah Jadi hidup apapun kita. yang kita lakukan Itu artinya selalu Matius ada 6 ayat balasannya.
Kita mau berbuat 33 baik, versi balasannya bahasa ada. Indonesia Kita mau masa berbuat kini. jahat, pasti Jadi balasannya usahakanlah juga ada. supaya Dan ayat 9, Allah dan memerintah atas kamu hidupmu. tuan-tuan, Artinya perbuatlah bisa demikian sekali juga terhadap saya mereka, sendiri yang dan memerintah atas jauhkanlah hidupku. ancaman. Kita bisa berkata, Ingatlah hidup ini bahwa kan hidup Tuhan saya, mereka dan Tuhan saya bisa kamu bikin apa yang ada saya di mau. sorga, dan Ia Ini tidak tubuh memandang saya adalah muka. milik saya, Jadi wajah dikatakan saya di milik sini saya, tak bahwa rambut tuan-tuan saya juga milik saya harus mau kasih warna apa berbuat aja sesuai demikian saya juga mau. terhadap hamba-hambanya Itu kalau dan kita yang memerintah atas menjauhkan hidup kita. ancaman. Tetapi Nah, kan saat kadang kita mau ada mengusahakan tuan-tuan supaya yang Tuhan ngancam, yang memerintah kalau atas kamu hidup nggak kerja kita, gini saya pecat maka kita kamu. hanya akan manut. Jadi nggak Tuhan ngancam, bilang, tetapi rambutmu itu ya melayani tinggalin dengan baik. aja warna Kita masuk hitam, ke itu kan perikop yang yang kedua, natural. perlengkapan Ya kasih, Tuhan, sekalipun perlengkapan orang di rohani. sekeliling saya Ayat udah 10, taruh warna merah, warna kuning, warna merah akhirnya muda, hendaklah kamu kuat saya di dalam mau Tuhan, taat. di Seperti dalam ini kekuatan yang kuasanya. menghidupi perintah Jadi Tuhan. kata akhirnya, Nah, satu setelah perintah pengajaran Tuhan buat adalah istri, buat suami, ucapkanlah buat syukur, anak, buat bersukacita hamba, buat Tuhan senantiasa semua, di dalam Tuhan. ditutup dengan Ayat kata yang kelima, akhirnya di ayat 10, karena hendaklah ingatlah kamu ini kuat di baik-baik, dalam Tuhan, tidak di ada dalam orang kekuatan sundal, kuasanya. orang Kenapa? cengar, Karena bisa atau nggak orang kuat serakah, menghadapi artinya suami, penyembah menghadapi berhala istri, yang menghadapi mendapat anak, bagian menghadapi di papa dalam mama, kerajaan menghadapi Kristus hamba-hamba, dan Allah. menghadapi Tuhan, bisa nggak Jadi kuat di menghadapi sini situasi-situasi dan tidak relasi ada itu. Nah, orang Paulus yang mengajarkan sundal, untuk tidak ada orang hendaklah cemar, kamu kuat tidak di ada dalam orang Tuhan, serakah, yang bukan kuat di penyembah dalam berhala, kekuatan sendiri, yang mendapat kepintaran bagian di sendiri, dalam tetapi kerajaan kuat Kristus di dan dalam Allah. Tuhan, di dalam Ayat 6, kekuatan janganlah kuasanya. kamu disesatkan Ayat orang yang dengan ke-11, kata-kata yang hampa, kenakanlah seluruh karena perlengkapan hal-hal yang senjata demikian Allah, supaya mendatangkan kamu dapat bertahan murka melawan Allah tipu atas muslihat orang-orang iblis. durhaka. Jadi artinya Ada bisa kunci saja untuk kita melawan tipu disesatkan muslihat orang iblis dengan kata-kata adalah hampa. mengenakan Nah, kita yang seluruh harus perlengkapan berjaga-jaga, senjata Allah. kita yang harus Di sana kita berhati-hati bisa supaya bertahan, kita nggak karena disesatkan, kalau tidak supaya kita menggunakan nggak dipengaruhi mengenakan dengan seluruh perlengkapan kata-kata senjata yang Allah, hampa. kita Karena bisa tidak hal-hal yang dapat demikian bertahan. akan mendatangkan Nah, kalau kita murka lepas Allah salah satu atas orang-orang perlengkapan yang senjata durhaka. Allah, Jadi tipu muslihat orang-orang iblis yang itu banyak mengatakan sekali. Di kata-kata dalam hampa rumah tangga ternyata contohnya, disebut sebagai orang-orang kalau durhaka. seorang istri yang kepahitan kepada suami Di atau sini kita harus anak yang belajar kepahitan kepada orang untuk tua, tetap teguh kalau nggak dengan pakai ini, kebenaran nanti yang kita akan sudah baca kita tahu. berikutnya seluruh Kebenaran perlengkapan itu senjata Allah, memerdekakan kita, masuklah tipu daya sehingga iblis. Iya, mamamu apapun yang memang begitu, dikatakan papamu memang dan orang begitu, coba suamimu sesatkan begini, kita, kita istrimu tidak akan begini. tergoncangkan. Semakin marah lah dan Unshakable semakin dengan pahit lah hati ketetapan kita. yang kita Jadi sudah pegang, karena pakai seluruh kebenaran itu perlengkapan yang senjata Allah memerdekakan supaya kita kita. dapat bertahan Nah, ayat melawan yang tipu ke-7, muslihat sebab itu iblis. janganlah kamu Ayat yang berkawan ke-12, dengan karena mereka. perjuangan kita Jadi bukan berkawan dengan melawan siapa? darah dan daging, Berkawan tetapi dengan melawan orang-orang yang pemerintah-pemerintah, memperkatakan melawan kata-kata hampa, penguasa-penguasa, melawan orang-orang yang penghulu-penghulu hanya dunia yang gelap memperkatakan ini, yang kotor, melawan yang roh-roh kosong, jahat di yang udara. sembrono. Jadi kalau di sini kita mau untuk tekankan bahwa hidup sebagai perjuangan kita orang-orang bukan yang melawan darah menjadi dan daging. penurut Darah dan daging Allah, itu jangan pasangan di berkawan depan dengan kita, bos di orang-orang yang depan demikian. kita, rekan kerja di Jangan depan berkata kita, iya tapi artinya anak-anak kita di depan sombong. kita. Enggak, kita Jadi perlu semua itu menjaga diri adalah kita. darah dan daging, Kita bukan perlu mereka tahu bahwa perjuangan saya kita bisa untuk melawan, terinfeksi, tetapi saya bisa kita perlu tertular melawan dari orang-orang penguasa-penguasa di tersebut. udara ini, Saya jaga roh-roh diri ya, lah terlebih roh-roh dahulu. jahat di udara, Nantilah kalau saya penghulu-penghulu sudah dunia. kuat Kita perlu terimunisasi belajar ya, untuk tahu nggak akan melawan itu. Jangan kita terinfeksi yang melawan lagi. pasangan, melawan Bolehlah anak. berkawan Karena dengan itu mereka. hanya Tujuannya apa? ditunggangi Supaya oleh kita yang penguasa-penguasa di menginfeksi, udara dan roh-roh menularkan jahat. kebenaran Nah, ayat kepada 13, orang-orang tersebut. sebab itu ambillah Kalau udah seluruh siap, perlengkapan karena senjata kalau nggak Allah siap supaya malah kamu kita dapat nantinya yang mengadakan tertular perlawanan di sana. pada hari yang jahat Ayat 8, itu dan tetap berdiri sesudah memang kamu dahulu kamu menyelesaikan adalah segala kegelapan, sesuatu. tetapi sekarang kamu Jadi adalah tetap terang mengenakan di dalam seluruh Tuhan. perlengkapan senjata Jadi Allah sadar dulu supaya saya kita kegelapan. Dulu nggak pikirannya menyerah, cuman tetapi yang dapat mengadakan najis-najis aja. perlawanan Dulu pada hari yang lihat jahat dan orang tetap cuma berdiri. lihat yang Nah, jeleknya bisa orang, saja kalau kita cuma lihat mengadakan yang bisa perlawanan dikritik. tetapi jatuh, Tetapi terkapar, saat tidak bisa mulai bangkit untuk lagi, taat, tetapi saat mulai kita ngikutin perintah mengenakan Tuhan, seluruh perlengkapan maka senjata Allah, kita tetap akan bisa tahu bahwa mengadakan sekarang perlawanan dan saya kita tetap adalah terang berdiri di dalam kuat dan Tuhan. teguh Sadar dulu sekalipun saya kita adalah kegelapan. mengalami banyak Tetapi perjuangan, saat kita saya mengalami mau banyak untuk peperangan menerima iman, terang Kristus tetapi saat menerangi mengenakan pikiran seluruh saya, perlengkapan senjata maka Allah, saya kita sekarang akan tetap adalah berdiri terang di sesudah dalam Tuhan. menyelesaikan Tuhan segala sanggup sesuatu. mengubahkan Ayat hidup saya. 14, jadi Kalau berdirilah yang dulunya tegak, saya cuma berikat pikir pinggang yang bisa kebenaran dan kritikin berbaju pasangan, sirahkan kritik keadilan. orang lain Kakimu lah, siapa berkasutkan saja, kerelaan cuman yang untuk tidak baiknya memberitakan yang dilihat Injil itu damai
damai sejahtera. namanya kita di dalam segala kegelapannya. keadaan Tetapi pergunakanlah saat perisai kita iman, mengizinkan sebab terang dengan Kristus perisai untuk itu kamu menerangi akan memadamkan, pikiran kita, kamu akan maka dapat kita memadamkan sekarang semua adalah panah terang api di dalam dari si Tuhan. jahat.
Sebab itu yang hiduplah pertama sebagai dikatakan di sini anak-anak ayat terang. 14, berdirilah tegap. Artinya harus kita tegap perlu berdiri, usahakan, nggak datang begitu saja. loyo-loyo, Hiduplah nggak sebagai bungkuk, anak-anak tetapi terang, tegap, karena terang pakai ikat pinggang hanya kebenaran, berbuahkan baju kebaikan sirah dan keadilan, keadilan kaki dan berkasutkan kebenaran. kerelaan. Jadi buah Untuk daripada memberitakan terang Injil ada damai 3 ini. sejahtera, nggak tunggu dapat Buah dari gaji, terang nggak tunggu dapat bonus, hanya baru bisa memberitakan keluar Injil kebaikan, dalam segala keadilan, keadaan dan kebenaran. apapun, baik Jadi atau kalau tidak sudah baik, tidak ada kebaikan di sana, mempergunakan tidak ada perisai iman. keadilan di Sebab sana, dengan perisai tidak ada itu, kebenaran, itu kita adalah dapat buah dari kegelapan. memadamkan semua panah api Kita bisa dari si pegang jahat. 3 poin Jadi ini. panah api apapun Terang dari si jahat, hanya kalau berbuahkan kita terus kebaikan, memakai keadilan, perisai dan iman, kebenaran. kita sanggup untuk Kita terus memadamkannya belajar. dari kekuatan Paulus Tuhan. selalu Jadi datang di iman sini itu untuk sanggup mengajarkan menolong kita hal-hal untuk yang memadamkan baik untuk semua jemaat di panah Efesus api, yang tipu fungsinya daya, datang muslihat juga ngajarin kepada iblis kita hari ini. daripada dalam Saya kehidupan ingat kita. Efesus 4 Ayat 17, ayat 2 dan pembacaan terimalah kita ketopong sebelumnya, keselamatan di dan mana pedang Paulus roh, juga ngajar yaitu di sini firman Allah. 3 poinnya Nah, firman supaya kita Allah ingat itu kembali. adalah pedang roh. Hendaklah kamu Kita pakai selalu firman rendah Allah hati, dalam segala lemah lembut, dalam dan sabar. segala doa dan permohonan. Ini 3 poin. Jadi Sekarang firman Allah itu ada hidup dalam segala Paulus doa, lagi yang kita ngingatin ucapkan bahwa itu firman terang Tuhan, kita itu hanya deklarasikan, akan kita pakai berbuahkan terapi firman Tuhan. kebaikan, Firman keadilan, Tuhan itu dan hidup kebenaran. dan kuat yang Saat sanggup kita tinggal untuk di dalam terang, memisahkan pasti semua kita roh bisa dan jiwa, untuk sendi-sendi tetap dan rendah sumsum, hati, kita dan tetap sanggup lemah lembut, membedakan dan pikiran kita dan tetap pertimbangan sabar. hati kita. Nah, berdoalah setiap Ayat waktu yang di dalam ke-10, roh dan dan berjaga-jagalah di pujilah dalam apa doamu yang itu berkenan dengan kepada permohonan Tuhan. yang tak Tetap putus-putusnya puji. untuk Di segala orang Tesalonika kudus. dikatakan Ayat ujilah 19 segala juga sesuatu untuk dan aku, peganglah supaya yang baik. kepadaku, Jadi jika dalam aku hal-hal membuka apa yang mulutku, kita hidupi, dikaruniakan puji perkataan hati yang benar, kita. agar Hatiku dengan murni keberanian bagi aku melakukan, memberitakan atau rahasia hatiku ini Injil. masih ada batu-batunya di dalam. Jadi Paulus juga Sebenarnya meminta nggak supaya senang jemaat bikin, tapi Efesus terpaksa mendoakan aja. dia Atau hati saya supaya benar-benar dia udah tulus, berkata udah murni kepadaku, lakukan. kalau Dan itu aku perlu membuka kita kerjakan mulutku, dari hari ke dikaruniakan sehari. perkataan yang Karena benar. saat kita nggak Jadi tulus, Paulus saat kita meminta nggak murni, doa itu supaya kan dia nggak berkenan kepada didoakan, Tuhan. sehingga setiap dia Melayani membuka mulutnya, sesama, dia berbuat mendapat baik kepada karunia sesama, perkataan tapi yang benar di dengan dalam hati tuntunan Roh kita itu Kudus, karena kita sehingga nunggu menjadi ada berani untuk memberitakan sesuatu rahasia untuk Injil. kita. Itu Karena kan ada yang masih tidak ada berani udang di balik memberitakan batu. rahasia Injil, Tetapi takut saat nanti kita dikritik lakukan orang atau kebaikan ditinggalin orang karena atau ketulusan, dimarahin karena orang. kemurnian, Nah, ini disitulah Paulus berkenan kepada Tuhan. membutuhkan juga Ayat seperti itu, 11, sehingga dia janganlah turut butuh mengambil bagian didoakan dalam supaya dia menjadi berani kegelapan untuk yang memberitakan tidak rahasia Injil. berbuahkan apa-apa, Yang tetapi kulayani sebagai sebaliknya utusan yang dipenjarakan. telanjangilah Jadi Injil itulah yang dia perbuatan layani, itu. yaitu Jadi Yesus Paulus yang mengajak dilayani di dia sini sebagai untuk utusan yang tidak dipenjarakan. turut mengambil Berdoalah bagian supaya dalam dengan keberanian perbuatan aku kegelapan. menyatakannya sebagaimana seharusnya Kenapa? aku berbicara. Karena perbuatan kegelapan tidak Yang berbuahkan berikutnya apa-apa. pemberitahuan Kalau dan terang salam. berbuahkan Ayat kebaikan, 21, keadilan, supaya dan kamu juga kebenaran, mengetahui tetapi keadaan dan hal kegelapan ihwalku, tidak bahwa berbuahkan apa-apa. Nah, Tikikus, jangan turut saudara ambil kita bagian yang di sana. kekasih Rugi dan kalau satu pelayan orang yang datang setia di gosipin dalam orang Tuhan lain, kita di akan sana memberitahukan terkipas-kipasin semuanya di sana. kepadamu, Kita iya kepada benar kamu. sekali tuh, Dengan yang maksud begitu-begitu inilah dia ia memang kusuruh begini dan kepadamu, begitu. yaitu Itu supaya nggak kamu ada tahu hal buah ihwal apa-apa yang kami dihasilkan. dan supaya ia Tetapi menghibur sebaliknya hatimu. apa? Telanjangilah Damai sejahtera dan perbuatan-perbuatan kasih itu. dengan iman dari Kita Allah minta setiap hari Bapa dan dari kepekaan Tuhan daripada Roh Yesus Kudus, Kristus supaya saat ada menyertai sekalian saudara. perbuatan kegelapan Kasih yang karunia mencoba menyertai untuk semua orang yang menginfluence mengasihi Tuhan kita mencoba Yesus untuk Kristus dengan kasih yang tidak menularkan binasa. kepada kita Amin. perbuatannya. Jadi Jangan malah kitab ikut-ikutan di sana Efesus ambil bagian, ini tetapi ditutup telanjangilah oleh Rasul Paulus perbuatan-perbuatan di itu, Efesus pasal supaya 6 nantinya yang dengan, menang kembali adalah terang. perikop pemberitahuan Ayat dan yang salam, ke-12, dan sebab dia memberitahu menyebutkan mengenai saja pun apa yang dibuat oleh keadaannya mereka dan di hal tempat-tempat ihwalnya, yang supaya jemaat di yang Efesus tersembunyi mengetahui tentang telah keadaan dan hal ihwalnya. Maka memalukan. Ini Tikikus Paulus sudah itu 2 kali saudara ya yang menyebutkan tadi, dia katakan kita kasihi dan disebut saja pelayan pun jangan. yang setia di Sekarang dalam dia Tuhan bilang akan bahwa memberitahukan menyebutkan semuanya saja kepadamu. pun Jadi dia apa kirim yang mereka Tikikus buat, artinya untuk kegelapan itu menceritakan buat semua keadaan di Paulus tempat di yang dalam penjara. tersembunyi itu telah Dengan maksud memalukan. inilah Jadi ia biarpun nggak kusuruh ada yang kepadamu, melihat, nggak ada yang diutus dengar, oleh tetapi Paulus disebut ke saja kan jemaat di Efesus sekitar kita supaya ada namanya kamu roh, tahu hal ada ihwal penguasa di kami dan udara, supaya roh-roh ia jahat di udara. menghibur hatimu. Jadi jangan pikir Dia sendirian aja tutup kalau dengan lagi di damai kamar sejahtera sendirian, dan di kamar kasih mandi dengan iman sendirian, dari nggak Allah ada yang lihat, Bapa dan lakukan dari hal-hal Tuhan yang Yesus
Kristus berkenan, menyertai saudara itu sekalian. Paulus tetap selalu pegang memberikan firman, berkat, jangan memperkatakan lakukan itu. kata-kata Karena berkat kepada setiap sekalipun jemaat dilakukan yang di tempat kepadanya yang dituliskan tersembunyi, surat. menyebutkan Nah, di hari ini tempat kita yang belajar tersembunyi, untuk memperkatakan itu berkat adalah kepada orang memalukan. lain. Ayat Jangan 13, perkatakan tetapi kutuk. segala Mari sesuatu kita memberkati yang sudah ditelanjangi oleh terang hidup itu kita sendiri, menjadi hidup nampak, orang sebab lain, semua yang keluarga tampak kita, adalah pasangan terang. kita, Jadi kalau anak-anak kita kan kadang kita dengan itu perkataan-perkataan yang manis, pakai masker di dalam perkataan yang kehidupannya, baik. bertemu Nah, orang-orang, di kita senyum-senyum manis-manis aja, kita pembacaan baik-baik sebelumnya sama Paulus juga pasangan, mengajarkan kita juga baik-baik sama bagaimana anak, supaya pulang ke rumah kita atau baru masuk mobil, senantiasa aslinya saling kalau kelihatan ya, berkata-kata dengan topeng hijaunya pujian diambil dan langsung, mazmur. topeng Cari merah lagi datang, kembali di anak-anak langsung dimarahin, ayat tadi yang tuh kamu di sana, sebenarnya mama tuh mau marah, untuk tetap tapi banyak orang yang lihat, jadi mama senyum-senyum berkata-kata aja sama dengan kamu. Itu ramah kan seorang kepada udah yang nggak lain. ditelanjangi, udah nggak hidup Saya dengan carikan sebentar. jujur. Nah, mari kita hidup sama. Kalau saya di rumah atau saya di gereja atau saya di kantor, cara hidup saya sama. Nggak ada topeng-topeng yang saya pakai di dalam hidup saya. Telanjangi semua. Efesus Ini pasal dengan 5 kebenaran, ayat semua 19, topeng-topeng kita akan diambil berkata-katalah seorang supaya kita kepada dari yang hari lain ke dalam hari mazmur, menjadi pribadi-pribadi yang puji-pujian, dan transparan. nyanyian rohani. Dimanapun kita berada, orang nggak akan lihat perbedaan saat kita di rumah, atau saat kita lagi sama teman-teman. Bernyanyi Itu dan sudah bersoraklah berbeda. bagi Jadi, Tuhan dengan segenap hati. saya ingat Jadi, sekali adik saya dulu dalam bilangin hal saya, mari ini kita, kalau sama orang lain selama baik ini sekali, mungkin kalau sama bukan kita suka mazmur dimarah-marahin. dan puji-pujian, saya tapi saya mazmur bilangin adik saya gitu, kata-kata manis maut sekali yang kalau sama membunuh teman-temannya, kalau sama kita orang, dimarahin karakter aja. orang. Kalau Dan selama kadang ini kalau kita kita pakai teleponnya seperti misalnya, itu, belajar dari Rasul Paulus ada telepon untuk teman masuk, memperkatakan langsung berkat dan damai shalom, apa sejahtera. kabar, padahal baru aja Tutup marah-marahin dengan damai adik atau sejahtera dan marah-marahin kasih pasangan. dengan Nah, ini iman kan dari yang Allah namanya Bapa dan bermasker, dari Tuhan bertopeng. Yesus Kristus Jadilah dengan menyertai kalimat sekalian yang sama, saudara, yang kasih manis karunia saat menyertai semua berbicara orang sama yang anak, sama mengasihi pasangan, Tuhan dan kita sama Yesus orang lain. Kristus Jadi dengan itu kasih hidup yang saya dulu. tidak binasa. Adik saya Kalau dia sendiri tulis menyaksikan dengan kasih karena yang pernah tidak datang di binasa, Swiss, berarti ada kasih dan yang dia bilang, kakak binasa. ini kalau sama orang lain Kasih yang manis tidak sekali, binasa tapi hanya sama kasih kita di dalam begini. Yesus Dan itu yang setelah tulus, saya yang ikhlas, yang murni, sadar di sana, tanpa saya berusaha untuk embel-embel mengubahkan di belakang, cara hidup tanpa saya yang mencari diperintah keuntungan oleh sendiri, diri saya tanpa sendiri. mencari Saya puji-pujian. mau diperintah oleh Inilah Tuhan, kasih Dia yang yang memerintah dalam tidak hidup binasa. saya, supaya Selamat nantinya hari Minggu, selamat saya bisa beribadah. menyenangkan hati Tuhan Tuhan. Yesus memberkati. Itu kata-kata Salam kasih. adik saya itu nolong saya gitu. Dulunya saya nggak dengar, kok saya ketawa-ketawa aja. Tapi setelah saya ikut kelas pemuridan, saya diingatkan kata-kata yang seperti itu, artinya Elma, kamu harus berubah dalam hal itu. Adik saya dulu bilang, karena kami diundang ke rumah mertua, dan mertua itu kalau nawarin makanan senyum-senyum aja, silakan makan. Dia pulang ke rumah, dia bilang, ini 2 ibu-ibu, maksudnya saya, satu mertua saya, 2 ibu-ibu masakannya enak, tapi yang satu itu kalau nawarin manis sekali, silakan makan. Yang satu itu mukanya keras-keras aja, makan, silakan makan. Itu saya maksudnya kan. Saya maksudnya. Dan kalau mertua saya lembut sekali. Jadi dia yang beda banget, dua-dua masakan enak, tapi yang satu manis sekali nawarin kita, yang satu kaku aja atau keras-keras aja bilang. Nah, dari kata-kata itu saya ingat setelah saya masuk kelas pemuridan, saya berusaha untuk mengubah hidup saya. Saya minta tolong kepada Roh Kudus untuk setiap kali saya mulai manis menawarkan, bukan dengan muka yang tegang aja atau yang kasar aja, tetapi mulai melembutkan mulut, mulai mengeluarkan kata-kata yang manis, dan akhirnya kan lebih enak makan kalau ditawarin dengan senyuman daripada marah-marah aja karena merasa capek masak untuk yang lain. Nah, istri-istri ya, kalau masak dan capek jangan terpaksa bikin, tawarkan di meja, tetapi muka lonjong aja dari atas, seenak apapun masakan kita. Tetapi kalau muka kita asem di depan anak-anak dan suami, pasti kasihan loh, mereka akan makan nasi yang enak itu seperti duri di dalam leher mereka. Ya, kita lanjut. Jadi telanjangilah segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Yang tadi ditelanjangin saya itu, kamu oke, bisa enak masakanmu, tapi kalau mau kamu gitu aja, itu kan perbuatan itu ditelanjangi oleh terang. Dan dari hari ke hari, kalau kita sudah mengizinkan hidup kita ditelanjangi oleh terang, maka
semua itu akan nampak dan kita akan lihat, oh ini bagian ini yang saya perlu lurusin, bagian ini lagi, karena kalau di dalam terang gak sembunyi lagi, tetapi saat dalam kegelapan gak kelihatan. Kita gak lihat bahwa saya udah begini hidup saya udah melakukan sesuatu dengan tidak senang, dengan terpaksa, dengan jengkel, dan itu tidak akan membuat orang lain melihat hidup kita jadi berkat. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi Kristus akan bercahaya atas kita saat kita bangun dari tidur. Maksudnya bangun dari tidur, kalau kita udah dengar weker ya bangun. Kalau nggak langsung bangun bisa ketiduran lagi. Nah kalau kita dengar firman datang kepada kita dan kita nggak langsung praktekkan, kita akan tertidur di dalam kebiasaan lama kita. Padahal kerinduan Tuhan saat kita dengar firman Tuhan itu kita hidupi, kita praktekkan, dan itu yang akan mentransformasi hidup kita. Jadi saat dengar weker ya terbangunlah, karena kita pasang weker supaya kita bangun kan. Itu tujuannya pasang weker. Tapi kalau pasang weker dan gak terbangun ya tinggal lagi tarik selimut kita dan kita tidur sampai berapa jam yang kita mau. Nah saat weker firman Tuhan datang memperkatakan kepada kita harusnya langsung aware, langsung lompat, karena kalau nggak langsung lompat ketiduran lagi. Lompat maksudnya segeralah hidupi firman yang kita dengar, karena kalau kita nggak segera hidupin, kita tarik selimut lagi, kita bisa keenakan tidurnya dan kita nggak terbangun. Janji-janji, mungkin kita janjian ya kenapa bikin weker karena mau pergi kerja atau ada janji, kita bisa sekali bablas di sana dan yang rugi adalah kita. Jadi mari firman Tuhan datang berkata kepada kita, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati. Artinya kalau selama ini kita ada di antara orang-orang mati, orang-orang yang hidup tidak menuruti perintah Allah, itu sudah jadi mati kan, roh kita mati. Bangkitlah, firman Tuhan datang hari ini, serahkan hidupmu kepada Kristus, Dia yang sanggup memberikan hidup kepadamu, karena Dia adalah hidup. Akulah roti hidup, kata Tuhan. Jadi makanlah roti hidup itu supaya kita tetap hidup. Makannya bagaimana? Pakai the power of mau, the power of taat, supaya kita melakukan perintahnya. Saat itu juga weker bunyi langsung terbangun, kita lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kita. Jangan tunda-tunda, jangan bilang besok aja deh, kan masih ada waktu. Nggak tahu, nanti malam Tuhan sudah panggil, di hadapannya kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di bumi. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena itu, jadi dari semua ayat 1 sampai 14 masuk ayat 15, Paulus berkata karena itu. Dari semua yang dia jelaskan dari ayat 1 ke ayat 14, dia berkata perhatikanlah dengan seksama. Artinya perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan dengan detail apa-apa yang kamu hidupi. Bagaimana kamu hidup. Setiap hari perhatikan. Saya hidup bagaimana ya? Saya bangun tidur apa yang saya kerjakan. Saya melihat pasangan saya di samping, saya bikin apa? Saya bangun, saya lihat anak-anak saya bagaimana. Perhatikan dengan seksama, lihat bagaimana cara saya hidup. Nanti Roh Kudus yang akan nuntun. Tuh lihat tuh kamu bangun itu nggak berdoa, langsung lompat dari tempat tidur, nggak bersyukur kepada Tuhan. Lihat suami di sampingnya masih ngorok, udah jengkelnya mulai, udah duluan jengkelnya. Lihat ke kamar anak-anak, mulailah hari dengan bersyukur. Nah saat kita bersyukur, terima kasih Tuhan, pasanganku masih ada di samping, terima kasih anak-anakku masih ada. Ada banyak orang yang terbangun sudah gak ada pasangannya di sampingnya, cuman penyesalan. Nah kalau masih ada di samping, bersyukurlah. Jangan lihat ngoroknya, jangan dengar ngoroknya, jangan lihat yang tidak bisa kamu puji. Pakailah selalu hidup dengan Filipi 4 ayat 8, maka semua kegelapan akan dibuang dari hidup kita, karena Filipi 4 ayat 8 menolong kita untuk hidup selalu bersyukur. Nah jadi perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu udah berulang-ulang dikasih tahu, nggak mau berubah-berubah. Diulang, dia bilang iya dengar, ngerti, tapi masih tetap sama melakukan hal-hal yang dulu dia hidupin. Itu tetap tinggal dalam kegelapan. Nah, orang yang arif bukan artinya hebat semua, tetapi orang arif adalah dia diberitahu sesuatu, dia mendapat pelajaran sesuatu, dia memilih untuk melakukan hal yang diajarkan kepadanya. Orang yang arif adalah orang yang berani untuk mengambil keputusan, untuk taat melakukan hal-hal yang dia tahu itu adalah perintah Tuhan. Itu disebut orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan berpikir akan selalu ada waktu. Waktu kita 24 jam setiap hari, yang sudah lewat kemarin gak bisa pulang kembali. Semuanya udah lewat. Tetapi masih ada hari ini. Hari ini kalau kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, maka kita akan menikmati dari hari ke hari dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan. Seperti yang tadi di Yesaya 48 ayat 18. Jika engkau memperhatikan baik-baik segala perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti air sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti ombak di pantai yang tidak akan pernah berhenti. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya ada banyak godaan, kejahatan di sekitar kita. Nah, kita mau pilih untuk berkawan dengan terang atau berkawan dengan gelap. Pilihan ada pada kita. Tuhan gak pernah maksa. Kita diberi kebebasan, free will untuk setiap manusia. Nah, pilihan itu kita mau dituntun oleh keinginan kita sendiri atau kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa hidup dituntun oleh Roh Kudus? Dimulai dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan akan menuntun kita kepada aksi. Jadi setiap hari perkatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki pikiran Kristus supaya pikiran lama saya ditransformasi menjadi pikiran Kristus, sehingga semua aksi yang kita lakukan bukan lagi kehendak kita, tetapi menuruti kehendak Kristus. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang bodoh menurut firman, menurut Rasul Paulus di sini, bukanlah orang yang tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi orang bodoh di sini adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. So, kalau tahu hari ini Tuhan bilang jangan bersinah, tetapi tidak mengerti di sana, tetap melakukan, itulah orang bodoh. Orang bodoh sudah dibilang jangan melawan kepada otoritasmu, tetapi tetap melawan, itu adalah orang bodoh. Jadi saya dapat pagi ini penjelasan tentang orang bodoh. Orang bodoh bukan karena tidak tahu. Kan menurut kita orang yang pintar itu, oh ya dia jenius, dia pintar sekali, dia intel. Enggak seperti itu yang dibilang orang yang lawannya. Orang pintar itu bodoh karena dia enggak jenius, karena dia enggak tahu matematika, enggak tahu apa yang lain. Tetapi orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Artinya orang pintar adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi selama ini yang kita bilang, dia hebat sekali, dia jenius sekali, otaknya encer. Pernah gak dengar seperti itu? Otaknya encer sekali gitu. Orang yang pintar, pagi ini saya dapat, adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kita lanjut ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi mari kita terus mengusahakan supaya kita tetap dipenuhi dengan roh. Bagaimana supaya kita dipenuhi dengan roh? Kita perlu mengisi terus pikiran kita dengan pikiran Kristus. Karena semakin kita isi akan penuh. Satu cangkir ya, kalau nggak diisi dituangkan air ke dalam ya akan kosong terus. Atau ada di dalam setengahnya, kalau nggak diisi air lagi nggak akan pernah penuh. Jadi supaya hidup kita dipenuhi dengan roh, kita harus isi terus dengan roh. Caranya adalah dengan terus mengisi dengan kebenaran
firman Tuhan, supaya dari hari ke hari hidup kita dipenuhi dengan roh. Ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jangan bilang jadi artinya sekarang setiap kali saya ngomong ke istriku, saya harus bernyanyi, selamat pagi sayang, selamat pagi sayang, aku mau breakfast, aku mau minum kopi. Enggak seperti itu. Enggak harus nyanyi terus dibawa semua dengan nada. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung dan pujian dan nyanyian rohani. Artinya perkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Pagi-pagi bangun, selamat pagi sayang, kamu pagi ini segar sekali deh. Atau karena kalimat yang bukan mazmur dan pujian, suami masih tidur udah digoyang-goyang, bangun tuh, ini si pemalas ini belum bangun juga, cepat bangun, pemalas, nggak mau bantu-bantu atau gimana. Nah, yang ini dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saat kita berkata-kata seorang kepada yang lain dengan kata-kata yang penuh pujian, mazmur, kidung pujian, ternyata di sana kita sudah bersorak-sorak dan bernyanyi bagi Tuhan. Jadi nggak harus di gereja yang menyanyi angkat puji-pujian baru kita menyanyi dan memuji Tuhan. Tetapi dengan memulai memperkatakan yang baik, hari ini kamu luar biasa, saya bersyukur mempunyai suami seperti kamu, saya bersyukur punya istri seperti kamu, saya bersyukur punya anak seperti kamu. Itu adalah perkataan yang membangun. Daripada bangun, rugi deh mama punya anak seperti kamu, malas nih gak pernah mau bantu mama. Kan sering kita pikir dan berkata-kata seperti itu. Mulai hari ini kita ganti kata-kata kita, berkata-kata dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Dengan berkata-kata seperti itu, kita sudah bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Pakai dengan segenap hati, jangan karena ada maunya. Puji-puji karena minta supaya nanti kalau tak puji-puji istriku, pasti nantinya dimasakin yang enak-enak. Jangan melakukan sesuatu karena butuh untuk diri kita sendiri. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ayat 20 ini, ucaplah syukur senantiasa, artinya setiap waktu. Senantiasa itu terus menerus. Ucaplah syukur kepada Tuhan senantiasa atas segala sesuatu. Jadi bukan cuma yang baik-baik yang kita ucapkan syukur. Kalau ada yang gak baik kelihatannya untuk kita, teruslah berkata, Tuhan aku percaya, aku mengucap syukur, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik. Jadi jangan cuma bersyukur untuk yang kelihatan baik menurut kita, tetapi segala sesuatu yang kita hidupi day by day. Melakukan itu juga pastinya dengan mengikuti perintah Tuhan. Kita tahu yang mana yang Tuhan tidak perintahkan, ya jangan lakukan. Nah, jadi mari hari ini kita terus mengucap syukur. Ini dari tadi Paulus sudah bilang ya, di ayat yang keempat juga sudah katakan ucapkanlah syukur. Dan mengucapkan syukur itu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan dirimu satu kepada yang lain karena takut akan Kristus. Ada banyak yang gak mau merendahkan diri karena merasa harga dirinya keinjak kalau merendahkan diri. Oh, dia kan anak. Itu saya dulu banget. Dia kan anak, dia harus dengar saya, dia harus ikutin apa yang saya bilang. Padahal banyak juga hal yang saya salah. Saya gak ngikutin apa yang mereka butuhkan. Nah, saya maksa aja karena saya mama, ikutinlah semua yang mama pikir. Nah, di sana kita harus merendahkan diri sekalipun kita mama, itu karena takut akan Kristus.
kita takut akan Kristus, kita menghargai anak kita satu pribadi nih di sana. Kalau dia suka warna hitam, saya nggak bisa paksa dia suka warna hijau. Kalau dia suka makan nasi merah, saya nggak bisa paksa dia makan nasi putih. Saya harus menghargai dia, dan cara itu saya perlu merendahkan diriku dulu. Saya harus hancurkan ego saya sebagai mama, supaya oke, anak saya ternyata senangnya warna biru. Kenapa saya mau paksakan dia pakai baju warna merah? Kan ibu-ibu kadang mau bikin seperti yang dia mau untuk anaknya. Dan saya paling banyak di sana dulu. Bukan artinya kita sebagai ibu nggak tolong anak kita. Nah, mereka kan punya pribadi sendiri. Cuman yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya tetap kita lakukan di sana. Tetapi kalau ada hal-hal yang seperti tadi warna, jangan paksain. Pakai warna baju seperti kita mau. Mereka lebih suka warna yang kalem, kita suka yang ngejreng, jangan paksain. Atau mereka suka yang ngejreng, kita nggak suka, ya kita perlu menghormati satu dengan yang lain. Jadi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita lihat ini setelah ayat 22 ini, ayat 21 masuk kepada perikop yang baru. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, masuk ke ayat 22. Jadi yang menjadi dasar hidup suami istri adalah kasih Kristus. Kalau kita membuat dasar hidup kita sebagai suami istri adalah kasih kita sendiri, iya saya jatuh cinta sama dia, ketemu pertama kali, hatiku langsung berdebar-debar, dan sejak itu aku jatuh cinta dan berusaha untuk nikah sama dia. Kalau kita pakai kasih itu, kasih dan cinta kita sebagai dasar hidup suami istri, bukan itu yang Tuhan ajarkan. Yang kita perlu hidupi sebagai dasar hidup suami istri adalah kasih Kristus. Bukan karena saya cinta dia. Kadang kan kalau ada yang pergi kepada pendeta yang mau menikah, ditanya pendetanya, kenapa kalian mau menikah? Karena kami saling jatuh cinta, Pak Pendeta. Kami ketemu, aduh cinta saya langsung berdebar-debar, hati saya berdebar-debar, saya cinta sama dia. Karena itulah kami mengambil keputusan untuk menikah. Ternyata hari ini Paulus ngajarin bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami dan istri. Memang dimulai dengan jatuh cinta, melihat pasangan, melihat dia cantik, melihat dia ganteng. Tetapi kelanjutannya adalah mengerjakan relasi itu dengan kasih Kristus yang perlu ditata, yang dihidupi sebagai dasar untuk nantinya masuk di dalam rumah tangga. Nah, ayat 22 dikatakan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini khusus untuk istri dimulai perintahnya. Bukan kepada suami loh. Perintah pertama dikasih tahu di sini adalah kepada istri. Hai istri, perintahnya untuk dia. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, seperti itu yang kita mau lakukan, yang kita harus lakukan. Tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi jangan bilang, ngapain nih di depan saya ini suami menjengkelkan, ngapain saya mau taat kepada dia. Ingat firman Tuhan, tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Ayat 23, kenapa harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Karena, ada kata karena yang memulai ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi, kenapa kita perlu tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Karena suami itu adalah kepala kita sebagai istri. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena dikatakan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristus kepala jemaat, dia yang selamatkan keseluruhan tubuh. Kalau kita posisikan suami kita sebagai kepala, dia yang akan menyelamatkan seluruh tubuh, seluruh anggota keluarga kita. Tubuh itu dalam hal ini diumpamakan bahwa jemaat ini ya, kita adalah anggota tubuh, ada istri, ada anak-anak di dalam. Kalau istri yang tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, dia akan menyelamatkan seluruh tubuh. Berarti di sini istri sangat pegang peranan yang penting di dalam rumah tangga. Saat istri tunduk kepada suami, suami itu sudah didelegasikan oleh Tuhan seperti Kristus
adalah kepala jemaat, maka itu nantinya akan menyelamatkan keseluruhan tubuh, menyelamatkan rumah tangga. Ternyata itu ada bagian yang sangat penting dari istri, supaya keselamatan tubuh itu bisa terjaga. Dan caranya adalah tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri perlu tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, pertanyaannya di sini dibilang iya dalam segala sesuatu, tapi kalau suami suruh saya lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan yang lain ya. Firman Tuhan yang lain dijelaskan step by step bahwa kepala laki-laki adalah Kristus, kepala Kristus adalah Tuhan. Nah, kepala wanita atau istri adalah suami. Jadi bagaimana kita di sana di atas suami masih ada Kristus kan? Di atas Kristus ada Bapa. Nah, kalau yang suami perintahkan kepada kita ternyata tidak seperti yang di atasnya yaitu Kristus, ya nggak usah ditaatin. Ikuti perintah yang di atasnya suami lagi. Tetapi suami itu adalah delegasi di bawahnya Kristus langsung. Jadi kalau yang dia perintahkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya itu yang wajib kita tunduk. Tetapi kalau yang sudah tidak berkenan dan tidak selaras dengan Kristus yang kepala suami, di situ kita bisa berkata tidak melakukan. Contoh kalau suami paksa kita melakukan hal-hal yang kita sangat tahu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di sana kita lompatin dianya karena kita mau tunduk kepada Kristus yang ada di atas suami kita. Ya, kita lanjut. Ayat 25, jadi ada ayat 22, 23, 24 bercerita tentang istri. Sekarang masuk ayat 25, baru masuk hai suami. 3 ayat khusus istri. Sekarang ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan atau kerut atau yang serupa itu, tetapi juga jemaat kudus dan tidak bercelah. Jadi perintah untuk suami nih, tadi udah istri, sekarang suami. Pertama yang diminta untuk suami, kasihilah istrimu. Tadi istri, tunduklah kepada suamimu. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kalau untuk istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Cara Kristus mengasihi jemaatnya adalah dia mati, dia menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Nah, suami diminta oleh Paulus dalam hal ini, diajarkan oleh Paulus, engkau juga mengasihi istrimu, relalah menyerahkan dirimu bagi istrimu, relalah mati bagi istrimu. Nanti Pak suami bilang, ngapain saya mau rela mati untuk istri yang cerewet ini? Ngapain mau rela mati untuk istri yang gak pernah siapin sarapan? Ngapain gitu-gitu ya? Udah pilih sendiri, udah milih untuk nikah, tinggal hidupin mau seperti apapun pasanganmu, kerjakan perintah Tuhan. Kerjakan sebagai istri, ngapain mau tunduk sama suami seperti itu? Bawa 10.000 aja ke rumah gak bisa. Dia gak becus cari duit, ada kan yang gitu. Itu udah kamu pilih kok jadi suamimu. Nah, terima dia seperti kau sudah memilih dia. Nah, di sini jadi untuk suami, kasihi istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Cara Kristus mengasihi jemaat, dia serahkan dirinya, dia mati bagi jemaatnya. Apakah kamu sebagai suami udah menyerahkan dirimu untuk suamimu, untuk istrimu? Apakah engkau sudah menyerahkan waktu tidurmu karena istrimu butuh ditemanin? Ataukah kamu sudah merelakan masuk ke restoran ada mie gorengnya karena istrimu mau makan mie goreng sementara kamu mau makan bakso? Hal-hal seperti itu serahkan nyawa.
Tapi jangan istri pergunakan kesempatan ini kalau udah dengar firman ini ya. Oh, lihat tuh kamu harus ngikutin semua kemauanku. Kan firman Tuhan bilang, kasihi seperti Yesus. Yesus udah serahkan nyawanya. Kita serahkan nyawa sesuai perintah Tuhan juga. Suami serahkan nyawa seperti yang Tuhan mau. Jangan juga manjain istri, nanti istrinya jadinya bukan istri yang mengikuti perintah Tuhan, tunduk kepada suami. Nah, saat dua-duanya tahu apa yang Tuhan perintahkan di posisi istri, di posisi suami, dan dua-duanya berlari mengejar firman ini untuk hidupi, pasti rumah tangga akan bahagia, pasti rumah tangga akan adem. Kalau dua-dua sadar, tapi yang terjadi apa? Di gereja duduk barengan ya, duduk samping-sampingan. Firman Tuhan dari atas bilang, hai istri tunduk pada suamimu. Suami langsung sikut istri, dengar tuh. Disikut tuh istrinya. Artinya, lihat tuh, dengar tuh, firman Tuhan suruh kamu tunduk sama saya. Sebelumnya kan gak tunduk. Jadi pakai firman saat dengar untuk ngikut yang di samping. Datang lagi firman berikut, hai suami kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Si istri yang sikut suami lagi, dengar tuh, kamu gak mau mati buat saya. Jadi jangan firman Tuhan dipakai untuk yang lain mengerjakan bagiannya. Firman Tuhan untuk saya yang kerjakan firman itu. Gak usah saya sikut suami saya, gak usah sikut istri saya karena firman, tapi sikut diri sendiri. Firman ini untuk saya, istri kerjakan bagiannya, suami kerjakan bagiannya. Sekalipun istri belum tunduk, sekalipun suami belum mengasihi seperti firman ini, lakukan terus bagian kita. Firman Tuhan yang kita udah baca sebelumnya, Galatia 6 ayat 9, janganlah kamu jemu-jemu, hendaklah kamu tidak jemu-jemu berbuat baik, berbuat firman Tuhan, karena kamu pasti akan menuai jika telah tiba waktunya, jika kamu tidak menjadi lemah. Jadi jangan menjadi lemah. Saya dari dulu udah sejak nikah sampai sekarang saya tunduk terus, suamiku gak mengasihi saya. Tunduklah terus sampai waktunya Tuhan mengubahkan hati pasangan kita. Atau istri suaminya bilang, aku udah kasihi dari dulu, aku udah sering mati buat dia, aku udah sering menyerahkan diriku, tapi dia gak pernah tunduk sama saya. Lakukan terus bagian. Masuk dalam pernikahan gak ada pintu keluar. Jangan pakai alasan-alasan untuk keluar dari pintu pernikahan, karena kalau pernikahan orang percaya gak ada pintu keluarnya. Cuma satu masuk pintu, tertutup, gak ada kunci untuk keluar. Jadi lakukan saja firman, sekalipun pasanganmu belum menghidupi firman, lakukan terus sampai waktunya Tuhan mengerjakan bagiannya, sampai mujizat itu terjadi. Ataupun sekalipun sampai kita mati, belum juga kita rasakan, percayalah bahwa upah kita besar di surga, karena kita sudah menghidupi kebenaran firman saat kita masih hidup di bumi. Ayat yang berikut, jadi tadi suami mengasihi, menyerahkan diri bagi istrinya, tujuannya adalah untuk menguduskannya. Jadi saat suami mengasihi istri, menyerahkan dirinya, itu dikuduskan itu istri. Kalau suami tahu ini firman dan betul-betul mengasihi istrinya, lakukanlah ini, matilah bagi istrimu, istrimu akan dikuduskan. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Karena suami yang melakukan firman itu ternyata memandikan istrinya dengan hidup dengan air dan firman. Karena dia menghidupi firman, istri sekalipun sekeras apapun hatinya, melihat suami yang terus mengasihinya, menyerahkan dirinya baginya, Roh Kudus sendiri yang akan bicara terus. Doakan terus istrimu supaya nantinya dia juga hidupin firman, tunduk kepada suami. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jemaat ini kan diumpamakan seperti istri ya, dan Kristus sebagai kepala. Nah, saat suami mengasihi istrinya, suami melakukan bagiannya, menyerahkan diri bagi istrinya, ternyata ia akan menempatkan jemaat itu istrinya di hadapan dirinya menjadi cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Jadi bagian suami di sini saat mengasihi istrinya seperti itu, dia akan tolong istrinya menjadi lebih manis, tidak ada cacat, tidak ada kerut. Tapi nanti bilang, istriku dari dulu tak lakuin begitu, tambah ganas istriku, tambah menjadi-jadi istriku.
Nah, kita harus tahu di sini bahwa menghidupi firman, kita bisa berkata susah sekali, tetapi saat kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan menuntun, yang tidak mampu kita kerjakan, Dia akan mampukan kita. Yang penting kita mau taat dan berserah kepada Dia. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Luar biasa Paulus ngajarin di sini bahwa saat seorang suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, dia itu mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kalau orang itu membenci tubuhnya sendiri, dia pasti nggak akan rawat dan asuh. Tetapi saat seseorang mengasihi tubuhnya, dia akan merawatnya, dia akan mengasuhnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, kita lihat di sini ternyata ayat 25 sampai ayat yang ke-31, bahkan masih ada di ayat yang ke-35, itu perintah kepada suami. Mohon maaf ya suami-suami, karena ternyata perintah ke suami lebih banyak sekali daripada ke istri. Tetapi istri yang mulai dengan 3 ayat, suami dari ayat 25 sampai ayat ke-35 itu, karena mereka suami-suami yang dipercayakan menjadi wakil Tuhan untuk istrinya, menjadi delegasi langsung dari Kristus. Jadi kalau suami pegang peranannya, luar biasa rumah tangganya itu akan bisa tertuntun, bisa lebih mudah untuk kepada Kristus. Nah, ini kami lihat sekali ya di Eropa itu banyak sekali istri-istri yang cari Tuhan, betul-betul berdoa untuk keluarga. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan, kadang cuma 2 laki-laki, 3 laki-laki, dan saya nggak tahu kalau di Indonesia apakah seperti itu juga ibu-ibunya yang banyak. Tetapi kita lihat bahwa kalau ada suami yang betul-betul taat kepada Tuhan, kita lihat ke bawahnya istrinya, anak-anaknya tunduk juga gitu, pergi ke gereja bareng. Tapi kalau yang istrinya yang rajin ke gereja, belum tentu ada suami dan anak-anak yang ikut. Ini yang saya pelajari, bahwa karena suami itu yang diberikan sebagai kepala di sini, banyak hal-hal yang Tuhan percayakan. Nah, kalau suami yang tobat, yang takut Tuhan, itu akan narik seisi keluarganya, narik jemaatnya. Yang tadi sudah dikatakan bahwa saat suami menyerahkan diri kepada istrinya, mati untuk istrinya, itu akan menguduskan istrinya, akan menempatkan jemaat itu menjadi cerlang tanpa cacat kerut di hadapan Tuhan. Nah, jadi bukannya saya mengecilkan sebagai wanita, tetapi kalau laki-laki yang mau berdiri, mau bertobat, lakukan firman, banyak sekali yang rumah tangganya, seisi rumahnya akan ketarik. Tetapi banyak sekali perempuan-perempuan, wanita-wanita istri yang cari Tuhan, dekat sama Tuhan, tetapi suami dan anak-anak belum. Itu sih yang saya lihat ya sehari-harinya. Jadi bagaimana suami yang mau dengar firman ini untuk benar-benar mau untuk diubahkan, percaya, dan nantinya seperti Yosua berkata di Yosua 24 ayat 15, itu pilihan Yosua kan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saat seorang laki-laki mengambil tempat dan posisi sebagai imam dalam rumah tangganya, anak istrinya itu ketarik gitu bersama-sama. Coba kita lihat, bapak-bapak yang takut Tuhan, biasanya istrinya ikut, anak-anaknya juga ikut. Yang tadi saya bilang. Tetapi istri-istri yang takut Tuhan, ada yang jalan sendiri, suami belum ada, anak-anak nggak ikut. Jadi suami-suami kalau dengar firman ini, lihat betapa powerfulnya saat suami-suami, bapak-bapak mau menghidupi firman ini, jemaatnya, istrinya, anak-anaknya ke bawah bisa
masuk di dalam terang bersama-sama, bisa menghidupi kebenaran. Dan seperti perintah Tuhan bahwa suami adalah kepala daripada istri yang menaungi seluruh isi rumahnya, menaungi jemaatnya, Tuhan akan ditinggikan, dimuliakan dengan suami yang takut akan Tuhan. Dan nanti istri juga menghidupi firman Tuhan. Tapi lakukan dahulu ya, suami istri dulu yang tunduk kepada suami, dan nantinya suami juga lakukan bagiannya. Maka luar biasa saya bisa melihat bagaimana rumah tangga diberkati, istri melakukan bagian, suami lakukan bagian. Kebahagiaan ada di sana. Kerjakan bersama-sama supaya kerinduan Tuhan untuk datang, supaya kita mempunyai hidup dalam kelimpahan tergenapi. Mari kita menjalankan dan menghidupi firman Tuhan sepanjang hari ini sesuai dengan tempat dan posisi kita masing-masing. Enggak usah paksa-paksa yang di depan kita, pasangan kita lakukan bagiannya, kita lakukan saja bagian kita. Doakan bagian pasangan kita, Roh Kudus yang akan bekerja memperbaiki dan menolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Efesus pasal 5 yang mengajarkan banyak hal hidup sebagai anak-anak terang dan kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri telah kita baca. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, memberikan pembukaan yang kita belum hidupi sebelumnya, supaya dari hari ini terang Kristus mengusir setiap kegelapan yang masih ada di dalam kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.